Informasi pertama, saudara, polisi kembali mengungkap kejahatan di balik kerusuhan tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Polisi menyatakan ada upaya perencanaan pembunuhan kepada 4 tokoh nasional dan 1 tokoh lembaga survei. Selain mengungkap rencana pembunuhan 4 tokoh nasional dan 1 tokoh lembaga survei, polisi juga berhasil menangkap 6 orang tersangka. 6 orang tersangka ini memiliki peran seperti menyediakan senjata, perekrut, dan eksekutor. Seluruh tersangka diberi imbalan oleh seseorang yang identitasnya telah dikantongi oleh polisi. 14 Maret 2019, tersangka HK menerima uang 150 juta dan TJ mendapat bagian uang sebesar 25 juta rupiah dari seseorang. Seseorang itu sudah kami kantongi identitasnya dan saat ini tim sedang mendalami, di mana tersangka TJ diminta untuk membunuh 2 orang tokoh nasional. Saya tidak sebutkan di depan publik. Pihak kami, TNI dan Polri, sudah paham siapa tokoh nasional tersebut. 12 April 2019, tersangka HK mendapatkan perintah kembali untuk membunuh 2 tokoh nasional lainnya. Jadi 4 target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional. Dalam pengungkapannya, polisi juga berhasil menyita senjata api yang akan digunakan dalam rencana pembunuhan tokoh nasional di aksi 22 Mei. Senjata yang disita berjenis revolver dan senjata laras panjang. Komplotan ini juga memiliki rompi anti peluru bertulisan polisi yang telah berhasil disita. Dari seluruh fakta yang berhasil diungkap, polisi telah mengantongi petunjuk dan bukti-bukti keterkaitan tersangka perusuh aksi 22 Mei dengan pihak ketiga. Kini tengah didalami pihak-pihak ketiga yang diduga menunggangi dan pelaku intelektual di balik kericuhan di aksi 22 Mei. Kami kembali menemukan bukti-bukti fakta hukum, ya, bahwa ada pihak-pihak ketiga penunggang yang ingin menciptakan martir, perusuh pelaku kriminal. Nah, dari rangkaian apa yang kita sampaikan tadi, ya, ada petunjuk dan bukti-bukti bahwa memang perusuh-perusuh ini connect dengan kelompok-kelompok penunggang gelap ini. Kita sedang dalami.